Halo teman-teman, jadi akhirnya ini produk sudah sampai ke tangan kita. Ini adalah Digital Storage Oscilloscope. Produk ini memang sudah saya inginkan sejak lama, tapi ya belum ada kesempatan atau belum ada urgensinya. Dan terlebih memang harganya cukup mahal ya buat harga produk ini, buat hobiis, buat kita yang cuma pengen oprek-oprek doang ini cukup mahal. Ini ada di sekitar 1,5 juta atau 2 juta ya kemarin ya. Ya, sekitar segitulah. Dan ini juga memang diperuntukkan buat analisis tingkat tinggi ya. Walaupun memang ada cerita sedikit sedikit sih di produknya. Nah, jadi tonton aja produknya. Oke, ini produk dari Fnirsi dengan tipe 10114B. Nah, begini kotaknya. Ini tulisan samping kanannya ya Chinese punya ya. Ini ada logo-logo, ada ya pemberitahuan-pemberitahuan. Terus di sini ada tulisan osiloskop lagi, Chinese. Ya, mungkin ini tulisannya digital osiloskop juga kali ya. Bagian sini kosong, maksudnya ada Cina, Cina tapi kosong lah, made in Chinese. Terus, oh ya, bagian depan ini dia ada ah, mobil, mungkin ini buat analisis mobil, analisis tingkat tinggi, terus technical, DIY, mungkin do it yourself mungkin ya. Terus lecture atau buat apa pendidikan kali ya. Nah, isinya udah saya buka sebelumnya. Kemarin soalnya ngebuka ya cuma buat unboxing ngeliatin ke tokonya kalau misalnya produknya hidup gitu. Ya, di dalamnya otomatis ada si digital oscilloscope-nya. Bentuknya seperti ini. Terus ada lagi ini kabel apa? Power. Dikasih juga power supply ini. Ini power supply-nya 5 volt 2000 mAh, 2 ampere ya. Terus dapat kabel data. Ini USB to USB. Jadi bisa masuk ke sini ya. Terus yang pasti propnya. Nah, ini propnya cukup lengkap ya. Ya, bukan cukup lengkap ya, memang harusnya kayak gini. Dia dapat dua dan satu buat sinyal ya. Dia pakai kabel klip alligator seperti ini. Nah, ini dua ya, ya pada umumnya lah, umumnya oscilloscope ya. Dapat probe yang kali satu sama kali 10-nya. Terus ini oke lah. Terus kita dapat ini peripherals kayak gini ya. Dan ada satu sebenarnya ada obengnya ya, obeng buat kalibrasi si probe-nya ini. Tapi nggak tahu kemana. Nanti saya cari ya. Terus dapat user guide dan product instruction, user manual juga lah. Nah, ini masalahnya saya nggak dapetin user guide di P6000. Nih, di PP ini ya. Ini P6020 6000 sekian. Nggak salah kan definisi sini. Nah, tapi yang di sini benar. Ini di product instructionnya benar. Dia di versi 1014D. Ya, sudahlah, kita buang aja. Nggak guna. Ya, berguna sih. Cuma saya malas aja bacanya. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini adalah produknya. Kita deketin dulu kali kameranya. Oke, ini dia produknya guys. Jadi kita bisa lihat dulu di sini, ini yang paling mencolok. Kita punya channel 1, channel 2, dan sinyal generator. Ini buat besarinnya ya, ini posisinya, ini buat ya ini zoom in ya kayaknya. Ya kita kayak gitulah, saya juga agak lupa. Ya ini untuk sinyal generator dan ini adalah bagian untuk triggernya. Ini mode-modenya. Dan ini yang paling penting,
ada run sama run stop dan auto. Terus bagian ini adalah menu. Ini bagian menu buat ngambil picture, terus wave-nya, ini kanan kirinya. Nah, sebenarnya nggak terlalu tahu saya bagian ininya apa. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Terus ini em, di menu ini pasti ya, untuk oke. Terus ini select menu by knob. Terus ini slow untuk kalau misalnya kita mau lihat dia lebih lambat. Terus di sini ada menu juga. Nanti kan di sini ada menu-menu gitu kan. Oh iya, ini ada seperti ini ya guys. Kita buka dulu. Wah, mantap ya. Dia ternyata anti glare ya. Dia nggak bisa dilihat pantulan-pantulannya, nggak terlalu mantul maksudnya. Ini bagus ini. Karena memang di boxnya kan ada tulisan untuk ini ya. Tuh, ada tulisan buat mobil. Berarti memang penggunaannya buat outdoor karena memang power supply-nya sih kecil ya, 2 ampere 5 volt, berarti pakai power bank yang cukup bagus harusnya dia ngangkat-ngangkat aja ya, jadi memang cocok lah buat outdoor. Terus di sini ada apa nih, cell all, waduh ini nanti kita cari tahu dulu. Terus yang pasti di sini ada kabel USB dan di sini ada power. Itu bagian depannya, bagian sampingnya ya kosong aja, bagian depannya kosong aja. Nah, ini dia bagian belakangnya. Dia ada handle, keras juga. Mana ini? Oh iya bisa nih. Ada handle buat megang ya. Terus ada power supply, dia pakai jack DC. Ya, jack DC biasa ini. Terus ada ya pemberitahuan-pemberitahuan sedikit tentang bandwidth, sampling rate, number of channel, bla bla bla, dan ini kayaknya hal-hal penting deh. Sini ya bisa dibaca lah. Oke, bagian kanan juga tidak ada apa-apa. Oke, kita lanjut. Kita coba hidupkan ya. Oke, kita klik power. Oke, hidup ya. Oke, mantap. Ini dia channel 2 aja. Coba kita hidupkan channel 1. Channel 2. Oh, sebenarnya udah ada. Oh, channel satunya ada, cuma dia nggak kelihatan. Oke, kita keluarkan kabel ini ya, kabel sinyal generatornya, kabel JNC-nya untuk ngecek. Oke, ini kita masukkan ke channel 1. Masih agak keras. Oke, kita konekkan. Oke, kita connect. Oke, nah ini sinyalnya udah keluar ya. Nah, karena dia masih lari-lari, kita coba auto. Nah, ini dia sinyalnya seperti ini. Kita coba turunkan. Oke, kita coba besarin. Nah, ini kan dia masih ada yang belum bener nih. Ini kan dia belum kotak banget ya. Ini berarti dari sinyal dari apa? Harus ada sedikit di setting nih si probe-nya ya. Cuma cuma kuncinya mana ya? Nanti kita cari dulu. Tapi intinya sinyalnya keluar ya. Kita atas bawahin jalan, terus besar kecil jalan. Coba kita pakai probe kedua. Oke, coba sekarang kita colokin probe keduanya. Oke, mana nih? Belum mau baca ya?
Oke, ini kita ngebaca juga. Ini prop 1, ini prop 2. Oke, misalnya kita satu digedein ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau pisahin, kita bisa taruh satu di atas, satu di bawah, sedikit kecilin, dan oke. Nah, terus kita bisa juga di generator sinyalnya nih, kita ubah ya. Misalnya ini kan sinyal kotak nih ya, kita coba ganti ke sinyal lain kayak sekarang triangular, ada sawtooth, reverse, terus step, half, full, exponent, terus ada local rhythm, ya ada exponent log, square, multi audio, apa nih, Tinkle pulse, oke. Terus ada custom. Nah ini coba kita sine wave. Terus kalau gimana cara ngubah frekuensinya, kita klik OK. Ini ada duty cycle-nya, karena dia sine wave nggak ada duty cycle. Terus frekuensinya kita tinggal bisa langsung ubah. Misalnya di sini langsung 1 juta kilohertz. Kita coba ubah yang kecil-kecil aja. Nah ini 1, 2, terus ya. Ini di apa? Pindah-pindahinnya pakai apa, kursor ya, bebasnya. Pakai row. Nah, ini bisa diubah-ubah. Nah, menarik ya. Oke, coba mana tadi? Nih, 5, 6. Terus kalau misalnya kita mau ngebesarin ininya, terus biar dia jarang-jarang, timernya apa ya? Oke, jadi untuk ngelebarin si sinyalnya, kita pencet yang dari sini ya ternyata ya. Tuh, ini untuk ngubah posisinya, ini untuk ngubah pembacaan pada waktunya. Ini per 500 mikrosecond ya. Ini 1 mikrosecond, 2, 5, dan seterusnya. Oke, ini sinyalnya. Oke, ini sinyalnya. Jadi, ini buat tesnya. Nah, ini buat digedein ya. Oke, ini buat per mikrosecond. Nah, terus apa nih fungsi tombol-tombol yang di sini? Nah, untuk fungsi yang tombol di sini, ini dia nunjukin VRMS-nya. Di sini ada misalnya 998 VRMS. Itu misalnya kita mengubah ini dari VRMS, kelihatan nggak sih? Nah, misalnya VRMS ya, kita mau ubah misalnya ke VPP misalnya. Kita klik bawah. Nah, sekarang dia berubah untuk dia nggak nunjukin VRMS lagi, tapi dia nunjukin VPP. Terus kita tutup misalnya. Terus yang di F2-nya misalnya, function 2-nya kita mau munculinnya di Vmax misalnya. Nah, kita pilih aja. Nah, jadi intinya untuk tampilan di sini adalah shortcut daripada tampilan yang ada di semua ini. Ada Vmax, Vmin, Vaverage, VRMS, VPP, VP, frequency cycle, time plus, time minus, duty plus, duty minus. Nah, dan untuk channel 1 dan channel 2 ya fullnya ada di sini gitu, tapi uh, untuk shortcutnya ada di sini ya. Atau enggak, oh dia berhenti ya ini kalau misalnya functionnya dipencet, berhentinya dia. Ini kan udah jalan nih 86, 87, tapi di sini dia berhenti. Oke. Oke teman-teman, jadi setelah dicek-cek lagi, ada satu kekurangan yang menurut saya ini sedikit fatal ya untuk osiloskop ini. Di sini dia nggak punya scrolling. Jadi misalnya kita ngebaca sinyal seperti ini gitu, dia nggak punya fitur scrolling yang misalnya dia baca
mulai dari awal gitu kan, misalnya per 500 mikrosecond, 500 mikrosecond, 500 mikrosecond gitu. Dia nggak ada fitur itu. Ini nyusahin kita juga karena kita nggak tahu nih di posisi kapan kalau misalnya kita lagi ngelakuin analisis gitu. Ada yang salah gitu. Dia adanya ya kecepatan dia membaca ini kan 200 mikrosecond. Berarti dia membaca sekitar kecepatannya berapa nih? Ah, oke, coba kita lebih cepat lagi. Dia berarti baca 50 mikrosecond paling 50 milisecond paling kecil ya. Ya udah nggak ada delaynya. Kita 100 mikrosecond dia udah ada delay. 100 milisecond dia udah ada delay ya. Nggak bisa langsung baca semuanya. Dan paling lama kita bisa ngebaca di 50 detik. Tapi who cares tentang 50 detik. Dan dan sinyal yang dibaca dia juga ini padahal dari generator sinyal dia ya. Tapi dia ngebaca sinyalnya berantakan nih. Ini saya nggak tahu apa memang generator sinyal seperti ini atau harusnya tetap rapi aja dalam waktu yang cukup lama. Dalam skop waktu yang sebentar, sedikit gitu. Ya sinyalnya sih rapi gitu ya. Tuh, bagus sinyalnya. Tapi kalau misalnya skopnya kita perbesar, dari generator sinyalnya kecil. Tapi anyways, yang saya bilang tadi, dia nggak punya scrolling, nggak punya eh, pembacaan scrolling. Jadi ini sudah fix gitu aja. Dan udah saya utak-atik, ternyata nggak ada. Ya itu sangat disayangkan ya satu itu. Oke teman-teman, jadi kita akan lakuin sedikit percobaan lagi. Ini ya udah saya lakuin sebelumnya. Tapi di sini ada satu masalah yang harus saya ceritakan. Jadi kita akan coba pakai power supply dari casan yang lain, itu kan. Ya ini kita tahu lah 5 volt ya keluarannya. Dan kita sambungkan ke jack DC, terus saya punya jack female-nya buat nge-extract tegangannya. Jadi di sini ada multitester. Coba kita cek tegangannya. Untuk meyakinkan saja, kita mendapatkan tegangan 5,0 volt. Oke. Yang kita tahuin kalau misalnya multimeter itu ngebacanya adalah VRMS. Ini sudah saya set ke VRMS ya. Sekarang coba kita baca melalui oscilloscope. Nah, oh oke, kita auto dulu. Ini, nah oke kita sekarang lihat. Ini tegangannya kita dapat di 5,8 VRMS. Oke, misalnya coba kita diff-nya kita kecilkan, misalnya per 5 volt kita mendapatkan di 5,6, terus kita coba besarkan masih di 5,8. Kita perbesar skalanya ke 1 volt itu di 5,83 volt. Nah, ini saya yang salah atau apa nih yang salah nih? Atau coba kita cek V average-nya. V average-nya di 5,81 volt juga. Gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan ini ya. Kenapa dia pembacaan tegangannya nggak bener nih? Ya, akhir kata gitulah osiloskop yang sudah kita punyain saat ini dengan segala ceritanya yang barusan saya ceritakan. Dan mungkin aja ada lebih banyak cerita yang tersembunyi di baliknya. Memang ini osiloskop bukan yang terbaik, atau memang kita bisa bilang osiloskop ini adalah ya yang paling rendah lah di kelasnya. Karena memang setahu saya di kampus saya eh, osiloskop itu kisarannya udah belasan ya, di 2 digit. Dan itu pun masih biasa-biasa aja sampai saya beli sendiri. Ternyata osiloskop yang di kampus itu adalah osiloskop yang cukup bagus gitu ya.
Saya nggak nyangka osiloskop ini punya banyak cerita seperti ini. Seperti dia nggak punya rolling, terus sekarang dia pembacaan tegangannya pun nggak benar gitu. Saya pun jadi agak bingung nih untuk memakai osiloskop ini seperti apa. Ini nggak bisa dijadiin acuan. Tapi it's okay lah untuk kita belajar menganalisis sinyal. Ini masih bisa banget. Em, Tadi pernah kemarin itu saya cek untuk ngebaca PWM dari Arduino itu masih jalan, masih bagus. Frekuensi yang dikeluarkan juga bagus gitu. Cuma tegangannya memang nggak bisa diandelin ya. Ya itulah kira-kiranya. Jadi buat project saya selanjutnya sih untuk pembacaan sinyal masih bisa dipakai ya ini ya. Tapi tadi tuh nggak bisa jadi acuan untuk project-project yang lebih berat. Mungkin memang kita harus beli osiloskop yang lebih bagus ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya ceritain untuk digital osiloskop ini. Merek Nirsi tipe 1014D gitu. Kalau kira-kira ada pertanyaan atau hal yang ingin diskusikan, kita coba diskusikan di kolom komentar atau kalian bisa approach saya melalui kontak-kontak yang ada. Sekian, begitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.